Ada sesuatu yang mungkin belum pernah kamu sadari sepenuhnya, bahwa sebagian besar energi yang kamu miliki setiap harinya tidak habis karena pekerjaanmu terlalu berat, bukan juga karena hidupmu terlalu sulit. Energi itu habis karena satu kebiasaan yang sudah sangat lama tertanam di dalam dirimu. Kebiasaan yang terasa sangat wajar, sangat manusiawi, namun diam-diam menguras lebih banyak dari yang pernah kamu sadari. Kebiasaan itu adalah bereaksi, terus-menerus, terhadap hampir segalanya. Seseorang berkata sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu bereaksi. Rencana yang sudah kamu susun tiba-tiba berubah, kamu bereaksi. Seseorang yang kamu harapkan berperilaku dengan cara tertentu ternyata tidak melakukannya, kamu bereaksi. Keadaan tidak berjalan sesuai gambaran yang sudah kamu bayangkan, kamu bereaksi. Dan reaksi-reaksi itu terus mengalir sepanjang hari. Dari pagi ketika kamu membuka mata dan langsung memeriksa ponselmu, hingga malam ketika kamu berbaring dan pikiranmu masih memutar ulang percakapan yang terjadi berjam-jam yang lalu, mencari kata-kata yang seharusnya kamu ucapkan, mempertanyakan keputusan yang sudah tidak bisa diubah, menyesali reaksi yang sudah terlanjur keluar. Kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Dan yang paling melelahkan bukan reaksi itu sendiri. Yang paling melelahkan adalah kenyataan bahwa sebagian besar hal yang memancing reaksimu, jika kamu melihatnya dengan jujur sekarang, sebenarnya tidak sepenting yang terasa di saat itu terjadi. Komentar yang membuatmu marah sepanjang hari, apakah ia benar-benar mengubah sesuatu yang mendasar dalam hidupmu? Perubahan rencana yang membuatmu frustrasi, apakah ia benar-benar sebesar yang terasa waktu itu? Perilaku seseorang yang membuatmu kecewa, apakah reaksimu terhadapnya benar-benar mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik? Seringkali jawabannya adalah tidak. Tapi energimu sudah habis, waktumu sudah terbuang, dan kedamaianmu sudah lama pergi, dibawa oleh hal-hal yang bahkan tidak akan kamu ingat sebulan lagi. Pernahkah kamu merasakannya? Bukan hanya sesekali, tapi sebagai pola yang terus berulang, sebuah siklus yang kamu kenali tapi entah bagaimana, selalu berhasil menyeretmu masuk lagi. Meskipun kamu sudah berjanji kepada dirimu sendiri bahwa kali ini kamu tidak akan membiarkan hal-hal kecil itu mengendalikanmu. Jika ya, maka ada sesuatu yang perlu kamu pahami hari ini. Ribuan tahun yang lalu, orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat dari hidupmu, dan hidupku sudah menemukan jawabannya. Mereka menghadapi perang, pengkhianatan, kehilangan, ketidakpastian dalam skala yang tidak bisa kita bayangkan. Namun mereka berhasil menemukan ketenangan yang tidak bisa direbut oleh keadaan apapun. Mereka tidak menemukan ketenangan itu dengan mengubah dunia di sekitar mereka. Mereka tidak menunggu keadaan menjadi lebih mudah. Mereka tidak menunggu orang-orang di sekitar mereka menjadi lebih baik. Mereka menemukannya dengan melakukan sesuatu yang terdengar sangat sederhana, namun membutuhkan latihan yang tidak sebentar untuk benar-benar dikuasai. Mereka belajar untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal yang tidak layak mendapat reaksi mereka. Mereka belajar untuk diam ketika diam adalah jawaban yang paling kuat. Dan mereka belajar sesuatu yang di dunia kita hari ini sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal ia adalah salah satu kekuatan paling langka yang bisa dimiliki seorang manusia. Mereka belajar untuk pasrah, dengan benar, dengan sadar, dengan cara yang tidak melemahkan mereka, tapi justru membebaskan mereka dari beban yang tidak pernah seharusnya mereka pikul sejak awal. Dan hari ini, kita akan mempelajari hal yang sama bersama-sama. Bukan sebagai teori yang terasa jauh dari kehidupanmu yang nyata, tapi sebagai sesuatu yang bisa mulai kamu rasakan perbedaannya bahkan sebelum hari ini berakhir. Sebelum kita bicara tentang cara mengubahnya, kita perlu memahami dulu mengapa pola ini begitu sulit untuk dilepaskan. Bukan karena kamu kurang sadar, bukan karena kamu tidak punya niat untuk berubah. Banyak orang yang sangat sadar bahwa mereka terlalu mudah bereaksi. Mereka sudah berkali-kali berjanji kepada diri sendiri untuk lebih tenang, tapi pola yang sama terus berulang, dan mereka tidak tahu mengapa. Itu bukan kelemahan karakter, itu sesuatu yang jauh lebih mendasar dari itu. Otakmu dirancang oleh jutaan tahun evolusi untuk satu tujuan utama. Tujuan itu adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup di dunia yang penuh ancaman nyata, otak manusia mengembangkan sistem yang sangat efektif. Sistem yang selalu waspada, selalu memindai lingkungan sekitar, selalu siap bereaksi cepat bahkan sebelum pikiranmu sempat memproses apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, sistem itu menyelamatkan nyawa. Ketika ancaman datang dari predator atau musuh yang nyata,
Kemampuan bereaksi lebih cepat dari pikiran adalah perbedaan antara hidup dan mati. Otak yang paling cepat bereaksi adalah otak yang paling banyak bertahan. Dan pola itu diwariskan dari generasi ke generasi hingga sampai ke dirimu hari ini. Tapi sekarang dunia sudah sangat berbeda. Ancaman fisik yang nyata sudah jauh berkurang. Namun sistem yang sama itu masih berjalan persis seperti ribuan tahun yang lalu. Otakmu masih bereaksi terhadap komentar yang menyakitkan, seolah-olah itu ancaman yang mengancam nyawamu. Masih bereaksi terhadap perubahan rencana seolah-olah itu bencana yang harus segera ditangani. Masih bereaksi terhadap ketidaksetujuan orang lain seolah-olah penolakan sosial itu sama berbahayanya dengan ancaman fisik di masa lalu. Dan karena sistem itu bekerja di bawah permukaan kesadaranmu, ia sering sudah selesai bereaksi bahkan sebelum bagian darimu yang lebih bijak sempat berkata sepatah kata pun. Tapi ada lapisan kedua yang membuat ini semakin rumit. Dunia di sekitarmu hari ini tidak hanya memanfaatkan sistem lama itu secara pasif. Ia dirancang secara aktif untuk memaksimalkannya. Setiap notifikasi di ponselmu dirancang untuk memancing reaksi segera. Setiap berita yang muncul di layarmu dipilih berdasarkan kemampuannya membangkitkan emosi yang kuat. Setiap platform yang kamu gunakan setiap hari dibangun di atas satu prinsip yang sangat sederhana. Konten yang memancing reaksi emosional kuat akan lebih banyak dibagikan, lebih banyak dikomentari, dan menghabiskan lebih banyak waktumu. Dengan kata lain, kamu hidup di dalam lingkungan yang secara konstan mendorongmu untuk terus bereaksi. Bukan karena itu baik untukmu, tapi karena reaksimu menghasilkan sesuatu yang sangat berharga bagi sistem itu. Perhatianmu, waktumu, dan energi terbaikmu yang seharusnya kamu gunakan untuk hal yang jauh lebih penting. Di tengah semua itu, tanpa pernah ada yang mengajarkanmu cara melawan arus ini, kamu tumbuh dengan kebiasaan bereaksi yang sudah begitu tertanam, sehingga terasa seperti bagian dari dirimu sendiri. Bukan sesuatu yang kamu lakukan, tapi sesuatu yang kamu adalah. Ketika seseorang memperlakukanmu tidak adil, bereaksi terasa seperti hak yang wajar. Ketika rencana berubah, frustrasi terasa seperti respons yang logis. Ketika seseorang mengecewakan, marah terasa seperti bukti bahwa kamu punya standar dan tidak mudah diperlakukan sembarangan. Dan semua itu ada kebenarannya. Kamu berhak merasakan semua perasaan itu. Perasaan-perasaan itu nyata, manusiawi, dan tidak perlu disangkal. Yang perlu dipertanyakan bukan apakah kamu berhak merasakannya. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah kamu perlu membiarkannya mengendalikan responmu setiap saat. Apakah setiap perasaan yang muncul harus segera ditindaklanjuti dengan reaksi yang keluar ke dunia luar? Apakah ada ruang kecil antara apa yang kamu rasakan dan apa yang akhirnya kamu pilih untuk lakukan? Karena di dalam ruang kecil itulah seluruh perbedaannya tersimpan. Perbedaan antara hidup yang dikendalikan oleh keadaan di sekitarmu dan hidup yang benar-benar dikendalikan oleh dirimu sendiri. Menemukan ruang itu, melatihnya setiap hari, dan belajar hidup di dalamnya dengan semakin nyaman. Itulah inti dari semua yang akan kita pelajari bersama hari ini. Ada harga yang harus dibayar setiap kali kamu membiarkan sesuatu dari luar mengendalikan responmu. Dan harga itu lebih mahal dari yang kebanyakan orang sadari, bukan karena satu reaksi langsung menghancurkan segalanya, tapi karena ia bekerja seperti air yang menetes perlahan ke atas batu. Tidak terasa di hari pertama, tidak terasa di minggu pertama, tapi setelah berbulan-bulan, setelah bertahun-tahun, kamu akan menoleh ke belakang dan bertanya-tanya kemana perginya energimu, kemana perginya fokusmu, kemana perginya versi dirimu yang dulu terasa lebih ringan dan lebih bebas. Yang pertama hilang adalah energimu. Setiap reaksi membutuhkan energi. Bukan hanya energi untuk merespons secara langsung, tapi energi untuk memikirkannya setelahnya. Energi untuk memutar ulang kejadian itu di dalam kepala. Energi untuk membayangkan skenario yang berbeda. Energi untuk menyesali apa yang sudah terjadi dan mempersiapkan diri menghadapi hal yang belum terjadi. Semua itu terjadi di dalam pikiranmu. Diam-diam. Terus-menerus. Bahkan ketika kamu sedang melakukan hal, lensa energi yang habis di sana tidak tersisa untuk hal-hal yang jauh lebih penting, untuk pekerjaanmu yang sesungguhnya, untuk orang-orang yang benar-benar kamu cintai, untuk mimpi-mimpi yang sudah lama menunggumu untuk benar-benar hadir dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Yang kedua hilang adalah fokusmu, pikiran. Yang terbiasa bereaksi adalah pikiran yang sulit untuk tenang. Seseorang mencari sesuatu untuk direspons. Selalu waspada terhadap ancaman berikutnya, selalu setengah hadir di momen yang sekarang karena sebagian dari perhatiannya
masih tertinggal di kejadian yang sudah lewat, atau sudah melompat ke kekhawatiran yang belum terjadi, dan dalam dunia yang menuntut fokus yang dalam untuk menghasilkan sesuatu yang berarti. Pikiran yang tidak bisa tenang adalah hambatan yang sangat nyata, bukan hambatan yang terlihat dari luar, tapi hambatan yang kamu rasakan sendiri setiap kali kamu duduk untuk mengerjakan sesuatu yang penting dan mendapati bahwa pikiranmu terus melayang ke tempat lain. Yang ketiga hilang adalah kedamaianmu. Ini yang paling sering tidak disadari karena ia hilang begitu perlahan. Tidak ada momen tunggal di mana kedamaian itu tiba-tiba lenyap. Ia pergi sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu membiarkan komentar seseorang merusak suasana hatimu untuk berjam-jam. Setiap kali kamu membiarkan perubahan rencana yang kecil mengacaukan seluruh harimu. Setiap kali kamu membiarkan perilaku orang lain menentukan bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri. Perlahan-lahan tanpa kamu sadari, kedamaian itu menjadi sesuatu yang sangat jarang kamu rasakan. Bukan karena hidupmu buruk, bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena kamu sudah terlalu lama membiarkan hal-hal dari luar memiliki terlalu banyak kekuasaan atas kondisi batinmu. Dan yang keempat, ini yang paling jarang dibicarakan adalah kendali atas hidupmu sendiri. Ketika kamu selalu bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitarmu, kamu secara tidak sadar menyerahkan kemudi hidupmu kepada keadaan. Hidupmu menjadi hasil dari reaksi-reaksimu terhadap hal-hal yang datang dari luar, bukan hasil dari pilihan-pilihan yang kamu buat dengan sadar. Dan dengan tujuan yang jelas, kamu menjadi seperti kapal tanpa kemudi di tengah lautan. Bergerak terus memang, tapi arahnya ditentukan oleh ombak dan angin di sekitarnya, bukan oleh kapten yang tahu dengan pasti kemana ia ingin pergi. Seneca pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat dalam maknanya. Ia berkata bahwa orang yang tidak pernah menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri, tidak akan pernah tahu angin mana yang menguntungkan baginya. Karena bagi seseorang yang tidak tahu kemana ia pergi, semua angin hanya akan membuatnya semakin jauh dari tempat yang seharusnya ia tuju. Reaksi yang tidak terkendali adalah cara paling cepat untuk kehilangan arah itu. Bukan dalam satu momen yang dramatis, tapi dalam ribuan momen kecil di mana kamu membiarkan sesuatu dari luar memutuskan bagaimana kamu akan menggunakan energi, perhatian, dan waktumu hari ini. Dan ketika kamu akhirnya menyadari betapa banyak yang sudah hilang dengan cara itu, ada dua pilihan yang tersedia: menyesalinya, atau mulai memahami bahwa kesadaran ini, meski datang terlambat, adalah titik awal yang sesungguhnya, titik di mana perubahan yang nyata bisa dimulai. Bukan besok, bukan ketika keadaan menjadi lebih mudah, tapi sekarang. Dari titik di mana kamu berada hari ini, ada satu kata yang sering disalahpahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata itu adalah pasrah. Ketika kamu mendengar kata pasrah, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiranmu? Bagi banyak orang, pasrah terasa seperti menyerah, seperti tidak peduli, seperti seseorang yang sudah kehabisan daya juang dan memilih untuk berhenti berusaha karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan karena pasrah terasa seperti itu, banyak orang menghindarinya. Mereka merasa bahwa pasrah adalah kelemahan, bahwa orang yang kuat tidak pasrah, bahwa menerima keadaan apa adanya berarti kamu tidak cukup bersemangat untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Tapi pemahaman itu salah, sepenuhnya salah. Pasrah dalam makna yang sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ia bukan tentang berhenti berusaha, bukan tentang tidak peduli dengan hasil dari apa yang kamu kerjakan, bukan tentang duduk diam dan membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Pasrah yang sesungguhnya adalah tentang kejernihan. Kejernihan tentang mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Epictetus mengajarkan hal ini sebagai fondasi dari seluruh filsafat stoikisme. Ia berkata bahwa di dalam hidup ini ada dua kategori hal yang perlu kamu bedakan dengan sangat jelas. Pertama adalah hal-hal yang ada dalam kendalimu. Kedua adalah hal-hal yang tidak ada dalam kendalimu. Yang ada dalam kendalimu adalah pikiranmu sendiri, sikapmu sendiri, pilihan-pilihan yang kamu buat, dan cara kamu merespons apa yang terjadi di sekitarmu. Yang tidak ada dalam kendalimu adalah hampir semua hal yang ada di luar dirimu, perilaku orang lain, hasil dari usahamu, cuaca, waktu, pendapat orang tentangmu, dan ribuan hal lain yang terus bergerak mengikuti aturannya sendiri tanpa meminta izin darimu. Sebagian besar penderitaan manusia, kata Epictetus, lahir dari satu kesalahan yang terus diulang,
mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali mereka, yaitu diri mereka sendiri. Pasrah bukan berarti kamu tidak berusaha. Pasrah berarti kamu berusaha dengan sepenuh hati pada hal-hal yang ada dalam kendalimu, lalu melepaskan hasilnya dengan damai, karena kamu tahu bahwa hasil itu tidak sepenuhnya milikmu untuk dikendalikan. Ini perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Orang yang tidak mengerti pasrah akan terus membuang energinya untuk hal-hal di luar kendalinya. Ia akan marah ketika hujan turun di hari yang sudah ia rencanakan dengan matang. Ia akan frustrasi ketika orang lain tidak berperilaku sesuai harapannya. Ia akan cemas setiap malam memikirkan hasil dari usahanya yang belum tentu bisa ia kendalikan. Dan semua energi yang habis untuk hal-hal itu tidak tersisa untuk satu-satunya hal yang benar-benar bisa ia ubah, dirinya sendiri. Orang yang benar-benar memahami pasrah akan melakukan hal yang sangat berbeda. Ia tetap berusaha, bahkan mungkin lebih keras dari orang lain, tapi usahanya bersih dari kecemasan yang tidak perlu. Karena ia tahu bahwa tugasnya adalah memberikan yang terbaik dari dirinya, bukan memastikan bahwa hasilnya selalu sesuai dengan keinginannya. Marcus Aurelius hidup dengan pemahaman ini setiap harinya. Sebagai kaisar, ia menghadapi begitu banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan. Keputusan-keputusannya selalu dikritik. Perang datang tanpa bisa ia cegah sepenuhnya. Orang-orang yang ia percaya kadang mengkhianatinya. Wabah melanda kerajaannya tanpa peringatan. Tapi ia terus berjalan, terus membuat keputusan terbaik yang bisa ia buat, terus hadir sepenuhnya dalam perannya. Dan ia melakukan semua itu tanpa membiarkan hal-hal di luar kendalinya merampas ketenangannya. Dalam catatannya, ia menulis sesuatu yang sangat sederhana. Ia berkata bahwa kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Dan di dalam pilihan responmu itulah seluruh kebebasanmu tersimpan. Pasrah bukan kelemahan. Pasrah adalah kedewasaan tertinggi dari seseorang yang sudah benar-benar memahami di mana kekuatannya berada dan di mana kekuatannya tidak berada. Seseorang yang sudah berhenti membuang energinya untuk hal-hal yang tidak pernah ada dalam kendalinya, dan mulai menuangkan seluruh yang ia miliki ke dalam satu-satunya arena yang benar-benar miliknya, kehidupan batinnya sendiri. Itulah pasrah yang sesungguhnya, bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari kebebasan yang paling nyata. Sekarang kita sudah memahami dua hal yang sangat penting. Kita memahami mengapa kamu terus bereaksi, dan kita memahami bahwa pasrah bukan kelemahan. Pasrah adalah kejernihan tentang mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Tapi mungkin sekarang ada pertanyaan yang muncul di dalam pikiranmu. Apa hubungannya pasrah dengan diam? Bukankah keduanya adalah hal yang berbeda? Di permukaan memang terlihat berbeda. Pasrah terasa seperti sikap batin, sesuatu yang terjadi di dalam, sesuatu yang tidak selalu terlihat dari luar. Sedangkan diam terasa seperti tindakan yang sangat nyata, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Tapi jika kamu mau melihat lebih dalam, kamu akan menemukan sesuatu yang menarik. Pasrah dan diam bukan dua hal yang terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Pasrah adalah fondasi batinnya, diam adalah ekspresi luarnya. Ketika kamu benar-benar telah pasrah, ketika kamu benar-benar telah memahami mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak, diam bukan lagi sesuatu yang harus kamu paksakan. Ia datang secara natural, karena kamu sudah tidak lagi merasa perlu untuk bereaksi terhadap hal-hal yang tidak ada dalam kendalimu. Kamu diam bukan karena takut, bukan karena tidak punya jawaban, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sudah cukup paham bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksimu. Dan kesadaran itu sendiri sudah cukup untuk membuatmu tenang di tengah situasi yang dulu selalu berhasil menyeretmu masuk. Bayangkan seseorang yang sudah benar-benar pasrah terhadap hal-hal di luar kendalinya. Ketika seseorang mengkritiknya, ia tidak langsung terbakar. Ia berhenti sejenak. Ia mempertimbangkan apakah kritik itu layak untuk direspons. Dan jika tidak, ia memilih diam. Bukan dengan susah payah, tapi dengan sangat alami. Karena ia sudah tidak lagi bergantung pada pendapat orang lain untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Itulah kekuatan yang lahir dari pertemuan antara pasrah dan diam. Dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam mulai dari bagian selanjutnya. Bukan pasrah dan diam sebagai dua konsep yang terpisah, tapi sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan, yang ketika keduanya hadir bersama di dalam dirimu, menciptakan sesuatu yang sangat langka di dunia yang penuh kebisingan ini.
ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh keadaan apapun di luar dirimu. Ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan namun sangat nyata dalam kehidupan manusia. Orang yang paling jarang bereaksi seringkali adalah orang yang paling banyak diperhatikan. Orang yang paling sedikit berbicara seringkali adalah orang yang paling banyak didengar ketika ia akhirnya memilih untuk membuka mulutnya. Dan orang yang tidak mengejar pengakuan seringkali justru mendapatkan rasa hormat yang tidak pernah berhasil diraih oleh mereka yang mengejarnya dengan sangat keras. Ini bukan kebetulan, dan ini bukan sekadar klise yang terdengar indah di atas kertas. Ada penjelasan yang sangat nyata tentang mengapa hal ini terjadi, dan memahaminya akan mengubah cara kamu memandang diam selamanya. Ketika seseorang selalu bereaksi terhadap segalanya, orang-orang di sekitarnya dengan sangat cepat belajar satu hal tentang dirinya, bahwa ia mudah untuk dipancing, bahwa kata-kata tertentu, situasi tertentu, atau perilaku tertentu akan selalu menghasilkan reaksi yang bisa diprediksi darinya. Dan ketika seseorang mudah diprediksi, ia mudah untuk dikendalikan. Bahkan tanpa orang yang mengendalikannya itu menyadari bahwa itulah yang sedang mereka lakukan. Sebaliknya, ketika seseorang memilih untuk tidak bereaksi, ada sesuatu yang terjadi di dalam dinamika itu. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang ia pikirkan, tidak bisa memprediksi apa yang akan ia lakukan, dan ketidakpastian itu menciptakan sesuatu yang sangat kuat. Rasa hormat yang lahir bukan dari rasa takut, tapi dari pengakuan bahwa orang ini memiliki sesuatu yang kebanyakan orang tidak miliki, kendali atas dirinya sendiri. Diam bukan kekosongan. Diam adalah kehadiran yang paling penuh. Ketika kamu memilih untuk diam di tengah situasi yang memancing reaksi, kamu tidak sedang absen dari situasi itu. Kamu justru hadir dengan cara yang paling sadar dan paling penuh. Kamu mengamati, kamu mempertimbangkan, kamu memilih. Dan pilihan untuk tidak bereaksi itu sendiri adalah tindakan yang jauh lebih aktif dari reaksi otomatis, yang biasanya keluar tanpa kamu sadari. Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat dalam. Sebagai kaisar yang setiap kata dan tindakannya selalu diamati oleh banyak orang, ia belajar bahwa diamnya jauh lebih berbicara daripada banyak kata-kata yang ia ucapkan. Orang-orang di sekelilingnya belajar untuk memperhatikan bukan hanya apa yang ia katakan, tapi apa yang ia pilih untuk tidak katakan. Dan di dalam pilihan-pilihan itu mereka melihat seseorang yang tidak mudah digoyahkan, seseorang yang pikirannya tidak bisa diakses begitu saja, hanya dengan melemparkan provokasi ke arahnya. Itu adalah kekuatan yang sangat nyata, dan ia tidak membutuhkan kata-kata untuk menyatakannya. Ada sesuatu lagi tentang diam yang jarang disadari, bahwa diam memberikanmu waktu yang tidak dimiliki oleh reaksi. Ketika kamu bereaksi secara otomatis, kamu tidak punya waktu untuk berpikir. Reaksi itu keluar sebelum pikiranmu sempat memproses apa yang sedang terjadi. Dan seringkali beberapa saat setelahnya kamu menyesali apa yang sudah keluar, karena apa yang keluar bukan yang terbaik darimu. Ia adalah bagian darimu yang paling reaktif, paling emosional, dan paling tidak mencerminkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Dia memberikanmu ruang untuk itu. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan tanpa langsung bertindak. Ruang untuk memilih respons yang benar-benar mencerminkan nilai-nilaimu. Bukan respons yang lahir dari ketakutan, dari ego yang terluka, atau dari kebiasaan yang belum pernah kamu pertanyakan. Seneca menulis tentang hal ini dengan cara yang sangat sederhana namun sangat kuat. Ia berkata bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan pada seberapa keras ia bisa menyerang, tapi pada seberapa lama ia bisa menahan diri untuk tidak menyerang ketika ia sebenarnya sangat mampu untuk melakukannya. Menahan diri bukan karena tidak mampu, tapi karena memilih, karena tahu bahwa tidak semua pertarungan layak dimasuki, tidak semua api layak untuk ikut dibakar bersamanya. Dan disitulah letak paradoks yang paling indah dari diam. Orang yang paling banyak mendapatkan bukan orang yang paling keras mengejar. Orang yang paling dihormati bukan orang yang paling sering membela diri. Orang yang paling berpengaruh bukan orang yang paling banyak berbicara, melainkan orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Yang kata-katanya ketika akhirnya keluar terasa berharga, karena tidak semua orang tahu kapan ia akan berbicara. Yang kehadirannya terasa penuh karena ia tidak menghabiskan dirinya untuk hal-hal yang tidak layak mendapatkannya. Diam yang dipilih dengan sadar bukan tanda bahwa kamu tidak punya suara. Ia adalah bukti bahwa suaramu cukup berharga untuk tidak kamu hamburkan kepada semua hal yang memintanya. Para filsuf Stoik tidak hanya berbicara tentang ketenangan sebagai sesuatu yang indah untuk
direnungkan, mereka hidup di dalamnya. Mereka mengujinya dalam kondisi yang paling berat, dan mereka meninggalkan catatan-catatan yang sangat jujur tentang bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka gagal, dan bagaimana mereka terus kembali kepada prinsip yang sama setiap harinya. Bukan karena itu mudah, tapi karena mereka tahu tidak ada jalan lain yang lebih masuk akal. Epictetus adalah orang pertama yang perlu kita dengar dalam hal ini. Ia lahir sebagai budak, tidak punya harta, tidak punya kebebasan untuk memilih di mana ia tinggal, apa yang ia kerjakan, atau bagaimana orang-orang memperlakukannya. Ia bahkan pernah disiksa oleh tuannya, dan dalam kondisi yang seharusnya membuat siapapun hancur secara mental, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun darinya. Ia menemukan bahwa reaksinya adalah miliknya sepenuhnya. Tuannya bisa mengambil kebebasan fisiknya, bisa menyakiti tubuhnya, bisa menentukan hampir semua aspek kehidupan luarnya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pikirannya dan memaksanya untuk bereaksi dengan cara tertentu. Pilihan untuk merespons atau tidak merespons, untuk membiarkan sesuatu mengguncangnya atau tidak, selalu dan sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Dari pemahaman itulah ia mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat kuat. Ia berkata bahwa bukan kejadian yang menyakitkan kita, tapi penilaian kita tentang kejadian itu yang menyakitkan kita. Orang yang menghina kamu tidak bisa menyakitimu tanpa izinmu. Keadaan yang tidak adil tidak bisa merampas ketenanganmu tanpa persetujuanmu. Karena antara kejadian dan reaksi, selalu ada ruang. Dan di dalam ruang itulah kebebasanmu yang sesungguhnya berada. Marcus Aurelius membawa pemahaman ini ke dalam konteks yang berbeda namun sama dalamnya. Ia adalah kaisar, orang dengan kekuasaan paling besar di dunia yang ia kenal. Dan justru karena itu ia menghadapi godaan yang sangat besar untuk bereaksi terhadap segalanya. Setiap pengkhianatan, setiap kritik, setiap kegagalan kebijakan, bisa dengan sangat mudah ia jadikan alasan untuk marah atau berbelas untuk menunjukkan kekuasaannya. Tapi ia memilih untuk tidak melakukan itu. Bukan karena ia tidak merasakan dorongan itu, tapi karena ia tahu bahwa seorang pemimpin yang mudah terpancing adalah pemimpin yang mudah dimanipulasi, dan seorang manusia yang mudah terpancing adalah manusia yang sudah menyerahkan kemerdekaannya kepada orang lain tanpa sadar. Dalam catatannya, ia menulis sesuatu yang sangat personal. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ketika seseorang memperlakukannya dengan buruk, reaksi pertama yang muncul bukan yang harus ia ikuti. Reaksi pertama itu hanyalah kebiasaan lama yang belum terlatih. Yang perlu ia ikuti adalah penilaian yang muncul setelah jeda, setelah ia memberi dirinya waktu untuk berpikir dengan jernih. Dan jeda itu, sekecil apapun, mengubah segalanya. Seneca melengkapi semuanya dengan cara yang paling praktis. Ia mengajarkan bahwa salah satu latihan terpenting yang bisa dilakukan setiap hari adalah melatih diri untuk tidak langsung merespons hal-hal kecil yang menjengkelkan. Bukan karena hal-hal kecil itu tidak nyata, tapi karena melatih diri pada hal-hal kecil adalah cara paling efektif untuk membangun kapasitas menghadapi hal-hal besar. Orang yang bisa tenang ketika antrean bergerak lambat, bisa tenang ketika rencananya berubah tiba-tiba, bisa tenang ketika seseorang berkata sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang seperti itu sedang melatih ototnya setiap hari, dan ketika krisis yang sesungguhnya datang, ototnya sudah cukup kuat untuk tidak hancur begitu saja. Seneca juga menulis tentang sesuatu yang sangat relate dengan kehidupan kita hari ini. Ia berkata bahwa kita menderita jauh lebih banyak di dalam imajinasi kita daripada di dalam kenyataan. Sebagian besar hal yang membuat kita bereaksi dengan kuat sebenarnya tidak sepahit yang terasa di momen pertama. Dan jika kita memberi diri kita cukup waktu sebelum bereaksi, kita akan sering menemukan bahwa reaksi besar yang hampir kita keluarkan ternyata tidak sebanding dengan kejadian yang memicunya. 3 filsuf, 3 kehidupan yang sangat berbeda. Seorang budak, seorang kaisar, dan seorang penulis yang hidup di istana sekaligus di pengasingan. Tapi ketiganya sampai pada kesimpulan yang persis sama melalui jalan yang berbeda-beda. Bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan pada seberapa keras ia bereaksi terhadap dunia di sekitarnya, tapi pada seberapa dalam ia bisa tetap tenang di tengah dunia, yang tidak pernah berhenti memintanya untuk bereaksi. Dan ketenangan itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, ia adalah hasil dari latihan yang sadar, yang konsisten dan yang tidak pernah benar-benar selesai selama kita masih hidup.
Memahami sesuatu secara intelektual dan benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dua hal yang sangat berbeda. Kamu bisa mengangguk setuju dengan semua yang sudah kita bicarakan. Kamu bisa merasa terinspirasi. Kamu bisa merasa bahwa hari ini sesuatu yang penting sudah bergeser di dalam cara kamu memandang dirimu dan dunia di sekitarmu. Tapi kemudian besok pagi datang, seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan. Rencana yang sudah kamu susun tiba-tiba berubah. Dan semua pemahaman yang terasa begitu jelas malam ini, tiba-tiba terasa sangat jauh dan sangat sulit untuk dijangkau. Itu bukan kegagalan, itu adalah bagian normal dari proses belajar sesuatu yang benar-benar baru. Yang membedakan orang yang akhirnya berhasil mengubah polanya dari orang yang tidak berhasil bukan bakat atau kepribadian yang berbeda. Yang membedakan adalah latihan yang konsisten. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil, paling sederhana, paling tidak dramatis. Latihan pertama adalah jeda yang disengaja. Ini adalah latihan yang paling mendasar dan paling penting dari semuanya. Sebelum apapun yang lain, karena semua kemajuan yang akan kamu buat dalam melatih diam dan pasrah, dimulai dari sini. Ketika sesuatu terjadi yang biasanya langsung memancing reaksimu, berhentilah sejenak. Tarik napas 1 kali dengan sadar. Berikan dirimu jeda selama beberapa detik sebelum melakukan atau mengucapkan apapun. Jeda itu mungkin terasa sangat singkat, tapi di dalamnya terjadi sesuatu yang sangat penting. Kamu memutus sirkuit antara stimulus dan reaksi otomatis. Kamu memberi pikiranmu waktu untuk masuk ke dalam proses yang lebih sadar. Dan kamu menciptakan ruang kecil di mana pilihan bisa terjadi. Bukan hanya kebiasaan yang berjalan otomatis. Pada awalnya jeda itu akan terasa sangat tidak nyaman. Karena kamu sudah sangat terbiasa dengan ritme lama. Stimulus datang, reaksi keluar, tanpa jeda. Tanpa pertimbangan, dan ketika tiba-tiba ada jeda di tengah ritme itu, ada bagian darimu yang akan merasa gelisah, merasa bahwa kamu harus segera mengisi keheningan itu dengan sesuatu. Biarkan perasaan itu ada, tapi jangan ikuti, karena disitulah latihannya berada. Latihan kedua adalah memilah sebelum merespons. Setelah kamu berhasil menciptakan jeda, gunakan waktu itu untuk bertanya kepada dirimu sendiri, satu pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah hal ini ada dalam kendalimu? Jika jawabannya ya, pikirkan respons terbaik yang bisa kamu berikan. Bukan respons yang paling memuaskan secara emosional, tapi respons yang paling sesuai dengan nilai-nilaimu dan yang paling mungkin membawa hasil yang benar-benar kamu inginkan. Jika jawabannya tidak, maka tugasmu bukan untuk merespons dengan cara yang menghabiskan energimu. Tugasmu adalah menerima bahwa hal ini di luar kendalimu dan melepaskannya dengan damai. Bukan dengan kepura-puraan bahwa kamu tidak merasakannya, tapi dengan kejernihan, bahwa bereaksi keras terhadap sesuatu yang tidak bisa kamu ubah hanya akan menguras dirimu tanpa mengubah apapun. Latihan ketiga adalah mengamati tanpa menilai. Ini adalah latihan yang sedikit lebih halus tapi sangat powerful. Ketika sesuatu terjadi yang biasanya langsung memancing penilaian dan reaksi darimu, coba untuk sejenak hanya mengamatinya, tanpa langsung memberi label baik atau buruk. Tanpa langsung mencari siapa yang salah, tanpa langsung memasukkannya ke dalam narasi yang sudah ada di dalam kepalamu. Hanya amati apa yang benar-benar terjadi di sini. Bukan apa yang kamu rasakan tentang apa yang terjadi. Bukan apa yang seharusnya terjadi menurut ekspektasimu. Tapi apa yang benar-benar, secara objektif sedang terjadi di hadapanmu. Latihan ini mengajarkan pikiranmu untuk tidak langsung melompat ke reaksi. Maverhinlan dengan konsistensi. Ia melatih kamu untuk melihat situasi dengan lebih jernih sebelum memutuskan bagaimana kamu akan meresponsnya. Latihan keempat adalah menerima ketidaknyamanan tanpa segera melarikan diri darinya. Banyak reaksi yang kita keluarkan bukan karena situasinya benar-benar mengancam, tapi karena kita tidak nyaman dengan perasaan yang muncul, dan kita ingin segera menghilangkannya. Marah terasa tidak nyaman, jadi kita segera mengeluarkannya. Cemas terasa tidak nyaman, jadi kita segera melakukan sesuatu untuk mengalihkannya. Kecewa terasa tidak nyaman, jadi kita segera mencari seseorang atau sesuatu untuk disalahkan. Latihan ini mengajarkan kamu untuk duduk dengan perasaan yang tidak nyaman itu tanpa langsung bereaksi, membiarkannya ada, merasakannya sepenuhnya, dan menemukan bahwa sebagian besar perasaan yang terasa sangat kuat di momen pertama akan melemah dengan sendirinya jika kamu tidak langsung memberi bahan bakar padanya dengan reaksimu. Epictetus berkata bahwa jika kamu ingin maju dalam filsafat stoikisme, mulailah dengan hal yang paling sederhana.
Ketika seseorang mencacimu, jangan langsung merespons. Diamlah sejenak dan perhatikan apa yang terjadi di dalam dirimu. Bukan untuk menekan perasaan itu, tapi untuk mengenalinya. Karena sesuatu yang sudah kamu kenali jauh lebih mudah untuk dikelola daripada sesuatu yang terus berjalan di bawah permukaan tanpa pernah kamu sadari keberadaannya. Latihan-latihan ini tidak akan mengubahmu dalam satu malam, tidak dalam satu minggu, mungkin tidak bahkan dalam satu bulan. Tapi setiap kali kamu berhasil menciptakan jeda sebelum bereaksi, setiap kali kamu berhasil memilih diam di saat yang tepat, setiap kali kamu berhasil melepaskan sesuatu yang tidak ada dalam kendalimu dengan damai, kamu sedang membangun sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun dari luar. Ketenangan yang lahir dari dalam, bukan dari keadaan yang sempurna di sekitarmu. Semua yang sudah kita bicarakan tadi terdengar sangat masuk akal. Ketika suasana tenang, ketika kamu sedang sendiri, ketika tidak ada yang menekan, ketika pikiran bisa berjalan dengan jernih tanpa gangguan dari luar, di momen-momen seperti itu, semua prinsip yang sudah kita pelajari bersama terasa sangat bisa diterapkan, sangat logis, sangat meyakinkan. Tapi kemudian dunia nyatamu datang, dan dunia nyatamu tidak selalu memberimu ruang untuk tenang, tidak selalu memberimu waktu untuk berpikir dengan jernih, tidak selalu datang dengan cara yang sopan dan teratur supaya kamu bisa mempersiapkan responmu dengan baik. Dunia nyatamu datang dengan atasan yang tiba-tiba menekanmu di depan orang banyak, dengan orang yang kamu cintai yang berkata sesuatu yang menyakitkan di saat yang paling tidak kamu duga, dengan situasi yang terasa sangat tidak adil dan tidak ada jalan keluarnya yang jelas, dengan tekanan yang datang dari banyak arah sekaligus sampai rasanya tidak ada cukup ruang untuk bernapas. Dan di momen-momen seperti itulah pertanyaan yang paling penting muncul. Bukan apakah kamu memahami stoikisme, bukan apakah kamu setuju dengan prinsip-prinsipnya, tapi apakah kamu bisa benar-benar menerapkannya ketika segalanya terasa berat dan semua dorongan di dalam dirimu mengatakan untuk bereaksi sekarang juga. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk tidak merasakan. Ini kesalahpahaman yang sangat umum. Banyak orang mengira bahwa menjadi stoik berarti menjadi seperti batu, tidak terpengaruh oleh apapun, tidak merasakan sakit, tidak merasakan marah, tidak merasakan kecewa. Seolah-olah tujuannya adalah menjadi manusia tanpa emosi yang berjalan dengan ekspresi datar di tengah segala badai kehidupan. Itu bukan yang dimaksud, sama sekali bukan. Marcus Aurelius merasakan, ia marah, ia kecewa, ia lelah, ia berduka. Ia menuliskan semua itu dalam catatannya dengan sangat jujur dan sangat manusiawi. Ia tidak berpura-pura bahwa semua baik-baik saja ketika kenyataannya tidak demikian. Yang membedakannya bukan ketiadaan perasaan. Yang membedakannya adalah bahwa ia tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan tindakannya. Ia merasakan marah itu sepenuhnya, tapi ia memilih bagaimana ia akan bertindak dari marah itu. Dan pilihan itulah yang menjaga integritasnya tetap utuh bahkan di tengah situasi yang paling menekan sekalipun. Hal kedua yang perlu kamu pahami adalah bahwa tekanan dari luar tidak bisa memaksamu bereaksi. Ia hanya bisa mengundangmu untuk bereaksi. Ini perbedaan yang sangat penting, karena ketika kamu merasa dipaksa untuk bereaksi, kamu merasa tidak punya pilihan. Dan ketika kamu merasa tidak punya pilihan, kamu menyerahkan kendali sepenuhnya kepada situasi di luar dirimu. Tapi kenyataannya kamu selalu punya pilihan. Bahkan di tengah tekanan yang paling berat sekalipun, tekanan itu hanya terasa seperti paksaan karena kamu belum terbiasa untuk berhenti sejenak di antara stimulus dan respons. Karena ruang kecil yang kita bicarakan tadi belum cukup terlatih untuk terasa nyata di momen-momen yang paling intens. Dan itulah mengapa latihan di saat tenang sangat penting. Bukan karena situasi tenang yang membutuhkan latihanmu, tapi karena latihan di saat tenang membangun kapasitas yang akan kamu butuhkan di saat badai datang. Epictetus mengajarkan hal ini dengan cara yang sangat langsung. Ia berkata bahwa kesulitan bukan musuhmu. Kesulitan adalah gurumu yang paling jujur, karena di dalam kesulitanlah kamu bisa melihat dengan sangat jelas sejauh mana kamu sudah benar-benar memahami apa yang kamu pelajari. Bukan hanya di dalam kepalamu, tapi di dalam cara kamu bergerak, berbicara, dan memilih ketika segalanya terasa berat. Hal ketiga yang perlu kamu pahami adalah bahwa tidak semua pertarungan layak untuk kamu masuki. Ada situasi-situasi tertentu di mana diam dan tidak bereaksi bukan hanya pilihan yang bijak,
Ia adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Ketika seseorang yang marah ingin memancing pertengkaran, yang tidak akan menghasilkan apapun selain lebih banyak kerusakan. Ketika situasi yang sudah terlanjur tidak bisa diubah, hanya akan semakin buruk jika kamu terus memberikan energimu padanya. Ketika kamu tahu bahwa apapun yang kamu katakan di momen ini tidak akan didengar dengan jernih oleh orang yang sudah terlanjur penuh dengan emosinya sendiri. Di momen-momen seperti itu, mundur bukan kekalahan, diam bukan kelemahan. Memilih untuk tidak masuk ke dalam api, bukan berarti kamu tidak mampu untuk bertarung. Itu berarti kamu sudah cukup bijak untuk tahu bahwa tidak semua api layak untuk ikut kamu bakar bersamanya. Seneca pernah menulis tentang bagaimana cara menghadapi orang-orang yang sengaja mencoba untuk memancingmu. Ia berkata bahwa cara terbaik untuk mengalahkan seseorang yang ingin membuatmu marah adalah dengan tidak marah sama sekali. Karena dengan tidak bereaksi, kamu mengambil alat yang ia gunakan untuk mengendalikanmu. Dan tanpa alat itu, ia tidak punya kekuasaan apapun atasmu. Ketenangan bukan tentang menghindari dunia yang penuh tekanan, bukan tentang menemukan tempat yang sempurna di mana tidak ada yang bisa mengganggumu, bukan tentang menunggu hidupmu menjadi lebih mudah sebelum kamu mulai berlatih untuk lebih tenang. Ketenangan adalah sesuatu yang kamu bangun di dalam dirimu, sedikit demi sedikit, dalam setiap momen kecil di mana kamu memilih jeda daripada reaksi, di mana kamu memilih diam daripada kata-kata yang akan kamu sesali, di mana kamu memilih untuk melepaskan sesuatu yang tidak ada dalam kendalimu, daripada terus memegangnya sampai ia menguras semua yang kamu miliki, dan perlahan-lahan, dengan konsistensi yang tidak perlu sempurna namun perlu nyata, ketenangan itu berhenti menjadi sesuatu yang kamu cari di luar dirimu. Ia menjadi sesuatu yang kamu bawa kemana-mana. Tidak bisa direbut oleh situasi apapun, tidak bisa diguncang oleh orang apapun, karena ia lahir dari dalam, dari tempat yang paling dalam dari dirimu yang sudah cukup terlatih untuk tidak mudah goyah lagi. Kita sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang hari ini. Dan sebelum kita menutupnya, gue ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, melihat semua yang sudah kita lalui bersama, bukan untuk merangkumnya seperti daftar poin yang perlu dihafal, tapi untuk merasakannya sebagai satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Kita mulai dari sesuatu yang sangat familiar. Kelelahan yang datang bukan dari pekerjaan yang terlalu berat, tapi dari kebiasaan bereaksi yang sudah terlalu lama berjalan tanpa pernah dipertanyakan. Reaksi-reaksi kecil yang terus mengalir sepanjang hari, yang menguras energi, menyita fokus, dan perlahan-lahan merampas kedamaian yang seharusnya menjadi milikmu. Kita memahami mengapa pola itu begitu sulit untuk dilepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otakmu dirancang untuk bereaksi cepat, dan dunia di sekitarmu dirancang untuk memaksimalkan kecenderungan itu demi kepentingannya sendiri. Kamu tidak pernah salah untuk merasakan semua itu. Yang perlu berubah bukan perasaanmu, tapi hubunganmu dengan perasaan itu. Kita memahami apa yang sesungguhnya hilang setiap kali kamu membiarkan sesuatu dari luar mengendalikan responmu, energimu, fokusmu, kedamaianmu, dan perlahan-lahan kendali atas hidupmu sendiri. Bukan dalam satu momen yang dramatis, tapi dalam ribuan momen kecil yang masing-masing terasa tidak berarti namun bersama-sama membentuk pola yang sangat nyata. Kita meluruskan kesalahpahaman terbesar tentang pasrah, bahwa pasrah bukan menyerah, bukan tidak peduli, bukan kelemahan yang disamarkan dengan nama yang terdengar lebih mulia. Pasrah adalah kejernihan. Kejernihan tentang mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Dan keberanian untuk menuangkan seluruh energimu hanya ke dalam arena yang benar-benar milikmu. Kita memahami bahwa diam bukan kekosongan. Diam adalah kehadiran yang paling penuh. Bahwa orang yang paling jarang bereaksi, seringkali adalah orang yang paling banyak diperhatikan. Yang kata-katanya ketika akhirnya keluar terasa berharga justru karena tidak semua orang tahu kapan ia akan berbicara. Kita mendengar apa yang Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca ajarkan. 3 manusia dengan kehidupan yang sangat berbeda namun sampai pada kesimpulan yang sama. Bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan pada seberapa keras ia bereaksi, tapi pada seberapa dalam ia bisa tetap tenang di tengah dunia yang tidak pernah berhenti memintanya untuk bereaksi. Dan kita bicara tentang bagaimana melatih semua itu, bukan dengan cara yang sempurna, bukan dengan mengubah segalanya dalam satu malam, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Jeda sebelum bereaksi, memilah mana yang ada dalam kendalimu, mengamati tanpa langsung menilai,
menerima ketidaknyamanan tanpa segera melarikan diri darinya. Semua itu pada intinya adalah tentang satu hal yang sama, tentang pulang ke dalam dirimu sendiri. Jika kamu mengikuti perjalanan kita sejak awal, kamu mungkin menyadari sesuatu, bahwa video pertama kita berbicara tentang melepaskan harapan yang salah arah, ketakutan yang membelenggu, dan kebutuhan untuk membuktikan diri kepada dunia. Video kedua kita berbicara tentang berhenti menjelaskan, tentang mengenali siapa yang benar-benar layak mendapat akses ke dalam hidupmu. Dan hari ini kita berbicara tentang pasrah dan diam, tentang berhenti bereaksi terhadap hal-hal yang tidak layak mendapat reaksimu. Ketiganya adalah bagian dari satu perjalanan yang sama, perjalanan untuk kembali kepada dirimu yang sesungguhnya, yang tidak didefinisikan oleh reaksi-reaksimu terhadap dunia luar, yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa utuh, yang tidak habis energinya untuk hal-hal yang tidak pernah seharusnya menjadi bebannya sejak awal. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang bebas dari kesulitan, tidak menjanjikan bahwa orang-orang di sekitarmu akan selalu memperlakukanmu dengan adil, tidak menjanjikan bahwa keadaan akan selalu berpihak padamu. Yang ia tawarkan jauh lebih berharga dari semua itu. Ia menawarkan kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan, ketenangan yang tidak bisa direbut oleh situasi apapun, dan kehidupan yang dikendalikan bukan oleh apa yang terjadi di luar dirimu, tapi oleh siapa dirimu di dalam, oleh nilai-nilai yang kamu pegang, oleh pilihan-pilihan yang kamu buat dengan sadar setiap harinya. Marcus Aurelius menulis sesuatu di penghujung salah satu catatannya yang paling terkenal. Ia berkata bahwa kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari hal itu dan kamu akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Itu tidak perlu diciptakan dari awal. Itu hanya perlu ditemukan kembali, diingat kembali, dan dilatih setiap hari dengan konsistensi yang tidak perlu sempurna, namun perlu nyata istirahat yang baik. Jaga dirimu, dan bawa satu hal ini bersamamu setelah perjalanan panjang hari ini berakhir. Ketenangan bukan hadiah yang diberikan oleh keadaan yang sempurna. Ketenangan adalah pilihan yang kamu buat setiap hari, di tengah apapun yang sedang terjadi, di tengah apapun yang sedang kamu rasakan, di tengah semua yang belum selesai dan semua yang belum pasti. Dan pilihan itu selalu tersedia untukmu, sekarang, di sini, hari ini.